Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nisa dengan NIM 2007904. Dari rekan saya. Saya Nayatul Fadila dengan NIM 18079056. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai implementasi Borbit sebagai pewarna alami pada kue putu ayu. Kue putu ayu adalah satu jajanan nutrisional, dan kue putu ayu termasuk golongan kue kukus. Ada macam kue putu, yaitu kue putu cup, kue putu mayang, dan kue putu ayu. Memiliki nama yang bersama, namun bahan dan cara pembuatannya berbeda. Resep produk ini biasanya diperkaya dengan lemak, protein, karbohidrat, dan pewarna makanan sintesis. Pengetahuan manusia melalui pemanfaatan tumbuhan sangat terbatas. Akibatnya, orang hanya ingin menggunakan bahan yang tersedia secara komersial tanpa memikirkan efek samping dari penggunaan bahan tersebut. Sumber daya alam dengan mempertimbangkan kelestarian ekologi kreatif dipadukan dengan pemanfaatan teknologi tertentu, maka akan menghasilkan produk yang lebih menarik, terjangkau pada semua kalangan, dan bernilai ekonomis tinggi. Rumusan masalah pada tugas ini berfokus dalam penelitian mengenai berapakah daya terima dan nilai gizi kue putu ayu dengan menambahkan sari buah bit dan bagaimana dengan zat gizinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan tentang daya terima, rasa, dan komposisi kue putu ayu dengan menambahkan sari buah bit. Kue putu ayu adalah kue tradisional Indonesia. Kue khas putu ayu adalah salah satu koleksi jajanan pasaran milik Indonesia. Meski namanya hampir sama dengan kue putu, bahan dasar pembuatan kue putu ayu sangat berbeda dengan kue putu yang hanya menggunakan tepung beras dan adonannya. Untuk membuat kue putu ayu umumnya menggunakan berbagai bahan yang biasanya digunakan untuk membuat kue kukus. Satu-satunya kemiripan antara kedua kue ini adalah penggunaan butiran kelapa sebagai hiasan. Kelapa kering digunakan sebagai topping dalam kue putu ayu. Rasa manis dan asin dari kue putu ayu ini biasanya dijadikan sebagai lauk di acara keluarga atau sebagai cemilan. Jenis-jenis kue putu. Pertama ada kue putu, yang kedua adalah kue putu ayu, yang ketiga adalah kue putu cangkir, keempat kue putu mayang. Bahan-bahan kue putu sendiri ada telur, ada gula, tepung terigu, garam, kelapa kering, santan, pengembang, dan tambahan pewarna pandan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya cara pembuatannya, yang pertama itu ada bahannya 200 gram tepung terigu, 200 gram gula pasir, 1 sendok teh pengemulsi kue SP atau TBM, 200 ml santan kental, 3 butir telur, 1,5 sendok teh garam halus, pewarna makanan pandan hijau secukupnya, kelapa kering dan secukupnya. Lanjut. PPT-nya sah. Apa kak? Geser. Selanjutnya cara pembuatannya. Yang pertama, kocok putih telur, lalu tambahkan tepung sambil diaduk rata. Campurkan kelapa parut dengan garam dalam mangkuk, aduk rata. Letakkan di dasar cetakan dan tekan hingga mengeras. Selanjutnya, tuang adonan kue putu ayu ke dalam cetakan di atas kelapa kering sampai penuh. Kemudian, kukus adonan selama 20 menit atau hingga matang dan empuk. Kemudian, angkat dan sajikan. Selanjutnya, buah bit ini adalah buah asli India
dianggap sebagai tanaman obat sejak zaman dahulu. Bit ini berbentuk bulat dan menyerupai apel kayu. Rasanya manis, mengandung banyak biji. Kandungan betadin bit membantu menjernihkan lambung dan usus. Bit merupakan salah satu makanan warna merah keunguan bahan. Pigmen yang mempengaruhi warna ungu atau ungu merah bit adalah pigmen betalin, yang merupakan kombinasi dari pigmen violet, beta-canin, dan pigmen kuning, beta-xanthin. Kandungan pigmen dalam buah bit dipercaya sangat bermanfaat dalam pencegahan penyakit kanker, terutama kanker usus besar. Selanjutnya, kandungan buah bit itu ada beberapa. Yang pertama, memperkuat struktur tulang sebagai pencuci darah alami, anti kanker, rendah kalori, kemudian mengatasi anemia, dan memaksimalkan perkembangan otak pada bayi dan melancarkan BAB. Selanjutnya di sini ada komponen kimia dari buah bit ini. Bit ini mempunyai kandungan gizi yang baik. Kandungan gizinya itu berkisaran antara 100 gram BDD. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Nah, di sini ada jenis penelitian. Nah, pada penelitian ini digunakan jenis uji yang hanya memiliki perlakuan, yaitu penambahan sari buah bit pada pembuatan kue putu ayu. Konsentrasi yang dipilih adalah 20%, 40%, dan selanjutnya. Nah, kemudian konsentrasi ini dikodekan dengan P1 dan P2. Selanjutnya, di sini ada tempat penelitian. Kita bisa tempat penelitian ini itu pemilihan lokasi penelitian dalam eksperimen ini di Sungai Bange, Lubuk, Minturun pada 8 Oktober 2021, 9 Oktober 2001, 11 Oktober 2001. Nah, objek penelitiannya adalah bertujuan untuk pembuatan kue putu ayu dengan penambahan sari buah bit pada konsentrasi 20-40%. Nah, bahan penggunaan dalam eksperimen ini dipilih bahannya yang berkualitas, misalnya kondisi bahan masih baik, tidak busuk, tidak berwarna, dan tidak kadaluarsa. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan dalam penelitian ini terdiri dari tepung, terigu, air, garam, dan sari bit. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini kompor, cetakan putu ayu, baskom, panci, dandang, pisau, mixer, dan spatula. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama itu, putu ayu adalah jajanan tradisional yang terbuat dari campuran tepung terigu, kelapa parut, santan, gula pasir, garam, dan telur, kemudian dan santan. Pengembangan makanan dan pewarna. Putu ayu dikukus dengan adonan yang berisi butir kelapa kering. Yang kedua, tepung terigu adalah tepung atau serbuk halus yang terbuat dari biji gandum dan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue, mie, roti, dan pasta. Disarankan menggunakan tepung terigu protein rendah 89%. Menggunakan tepung jenis ini akan membuat kue yang halus. Ya, penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.